Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Merampok. Kalau kita merampok tambang ini, kita pasti akan berselisih dengan pengawal naga hitam. Memang, meskipun sekte Shinto kita tidak takut pada pengawal naga langit, jika kita memulai perang untuk tambang ini, aku khawatir itu akan memberi sekte lain kesempatan untuk memanfaatkannya. Yah, langkah ini perlu didiskusikan. Menurutku, merampok adalah pilihan terburuk, dan bertarung jelas bukan langkah yang bijaksana. Mengapa kita tidak memperjelas identitas kita dan melihat apakah kita bisa bernegosiasi untuk membeli pasir kristal meteorit dari tambang ini? Di akhir percakapan, beberapa pria tua saling memandang dan mengangguk pelan. Ini solusi yang layak. Pasir kristal meteorit memang berharga, tetapi segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Jika kita menawarkan harga yang cukup tinggi, mungkin ada ruang untuk negosiasi dalam hal ini. Yah, meskipun harapannya kecil, kita tidak punya pilihan selain mencobanya. Para pria tua dengan kerutan di wajah mereka telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya. Singkatnya, mereka telah melihat banyak hal dan telah membahas solusi yang paling masuk akal. Namun, ketika memikirkan transaksi yang akan datang, semua orang merasa putus asa. Lagi pula, harta karun seperti pasir kristal bintang jatuh menarik minat sekte manapun. Sekalipun harganya cukup tinggi, pengawal naga hitam mungkin tidak setuju. Ketika mereka saling memandang dengan cemas, tiba-tiba, riak muncul di kehampaan di depan mereka. Beberapa sosok melangkah perlahan. Semua orang tampak serius dan menatap bayangan di depan mereka. Namun, ketika mereka melihat siapa yang datang, tak seorang pun berbicara lebih dulu. Para tetua juga memancarkan keraguan di mata mereka, seolah-olah ada sesuatu yang tak terduga. Orang-orang yang datang bukanlah pengawal naga hitam, melainkan beberapa wajah yang tidak dikenal. Sekilas, kultivasi mereka juga biasa-biasa saja. Hanya pemuda yang memimpin yang tidak menunjukkan fluktuasi apapun, memperlihatkan temperamen yang sulit dipahami dan mendalam, yang langsung memikat hati para tetua sekte Shinto. Kuat. Orang asing ini adalah orang terkuat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Meskipun mereka saling memandang dalam diam, jarak mereka masih beberapa kaki, para tetua tidak berani bergerak sama sekali. Tiba-tiba mereka merasakan tekanan yang luar biasa dan menjadi semakin gugup. Untuk sementara, mereka gugup dan suasana menjadi buntu. Di sisi lain, Yi Feng juga bingung. Ia mengira pasukan elit pengawal naga hitam akhirnya tiba, tetapi ternyata mereka adalah beberapa tetua bersama sekelompok orang. Mereka tampak berpakaian sangat rapi. Sambil berkedip, ia hanya bisa bertanya untuk memastikan. Mengapa kalian semua ada di sini? Tetua sekte Shinto itu menjawab dengan cepat, nadanya sangat hati-hati. Teman Tao ini, kami minta maaf telah mengganggu Anda. Kali ini, saya hanya ingin membeli beberapa deposit mineral. Berapapun harganya, silakan buka mulut. Bahkan jika Anda tidak ingin menjual, kami tidak akan keberatan. Kami minta maaf telah mengganggu Anda. Para tetua ini semua adalah orang-orang yang cerdik. Bahkan ketika menghadapi orang asing, mereka sangat berhati-hati. Pertama, kultivasi pihak lain sulit dideteksi, jadi mereka perlu berhati-hati. Kedua, pasir kristal meteorit itu sangat berharga sehingga mereka tidak berani bicara terlalu banyak, hanya untuk mencari jalan keluar. Kupikir hanya kapten pengawal naga hitam yang bisa tega membuka tambang sebesar itu, dan melakukannya tanpa membocorkan rahasia. Ternyata, itu orang asing. Orang asing bisa melakukan ini. Ini bahkan lebih menakjubkan daripada kapten pengawal naga hitam yang punya kekuatan besar di belakangnya. Saat itu, mereka bilang ingin meminta tambang itu, tapi nyatanya, mereka tidak punya banyak harapan. Mereka hanya ingin mencobanya. Berapapun harga atau sikapnya, mereka sangat rendah hati. Entah kesepakatan itu berhasil atau tidak, jangan pernah bermusuhan dengan orang ini. Beginilah dunia ini. Yi Feng tercengang mendengar ini. Membeli tambang, apa-apaan ini? Melihat pakaian sekelompok orang ini, ia merasa ada yang tidak beres, tapi ia tidak menyangka akan setidak terduga itu. Tadinya ia ingin melawan mereka. Ternyata mereka ke sini untuk berbisnis. Tiba-tiba, Yi Feng yang masih awam itu berada dalam kesulitan. Melihat keraguan itu, Zhang Lao dari sekte Shinto diam-diam mengaguminya. Orang ini sungguh berkarakter. Bahkan adegan menaikkan harga pun terasa begitu alami sehingga sepertinya ia akan sedikit menyesali aktingnya jika tidak menaikkan harga. Luar biasa. Beberapa orang saling memandang dengan tenang dan langsung mengertakkan gigi untuk menunjukkan ketulusan mereka. Kami memahami kesulitan Anda, jadi kami tidak akan mengatakan apapun yang sia-sia. Mari kita bicarakan harganya, 1 miliar kristal abadi. Bagaimana menurut Anda? Memang benar pasir kristal meteorit memiliki pasar tetapi tidak ada harganya. Namun dalam transaksi antar kekuatan besar, sering diasumsikan bahwa sebutir pasir kristal meteorit bernilai 1 miliar kristal abadi. Harga ini memang sangat tinggi, tetapi juga masuk akal. Lagi pula, bahkan di tambang terbesar sekalipun, mungkin hanya ada sedikit pasir kristal. Kelangkaan membuat sesuatu menjadi berharga. Ketika Yi Feng mendengar harganya, ia juga terkejut.
Wow, saya membeli tambang tanpa mengeluarkan uang, dan bisa dijual seharga 1 miliar. Itu 1 miliar. Seumur hidupnya, Yi Feng belum pernah mendengar uang sebanyak ini, apalagi memilikinya. Tak disangka, benar-benar ada hayalan, dan itu sangat besar. Namun setelah sedikit bersemangat, Yi Feng segera tenang. Pihak lain membuka mulutnya dengan 1 miliar, yang berarti harga ini sangat umum. Saya tidak menyangka tambang itu begitu berharga, tetapi saya pasti bisa menaikkan harganya. Dalam bisnis, bagaimana mungkin Anda meminta penjual tanpa meminta harga selangit? Dia sangat jelas tentang kebenaran ini. Dia bukan orang bodoh. Sekalipun itu tanah tambang yang diambil secara gratis, mustahil untuk menjualnya begitu saja begitu seseorang memintanya. Berdasarkan prinsip tidak pernah menderita kerugian, Yi Feng diam-diam menggertakkan giginya. 1,5 miliar. Saya tidak akan menjualnya dengan harga lebih rendah sedikit pun. Apapun yang terjadi, teriakkan saja dulu. Lagi pula, jika Anda ingin menawar, meneriakkan harga yang lebih tinggi sudah pasti benar. Yang diharapkan. Begitu kata-kata ini diucapkan, para tetua di seberang tercengang. Beberapa orang saling memandang dengan suara rendah, merasa terkejut dan sedih. Tak disangka, orang ini begitu kejam dan tak berperasaan. Ia langsung menaikkan harga sebutir pasir kristal meteorit hingga setengahnya. Kekejaman dalam menaikkan harga seperti ini. Kemungkinan besar ia menyadari bahwa ia sangat membutuhkan pasir kristal meteorit. Orang ini luar biasa dan pandai menebak hati orang. Ia memang bukan orang biasa. Para tetua marah, tetapi mereka juga mencium secercah harapan. Karena pihak lain dapat menaikkan harga dan mengatakan bahwa pasir kristal meteorit dapat dijual, selama mereka dapat membelinya, mereka akan gigit jari dan menerima kenaikan harga tersebut. Lagi pula, dibandingkan dengan harta karun seperti itu, berapapun kristal peri yang ada, mereka tak ada bandingannya. Terlebih lagi, jika kau bisa membeli pasir kristal, manfaatkan kesempatan ini untuk mengenal orang yang tiba-tiba naik daun ini, mungkin akan ada kesempatan untuk berurusan dengannya lagi di masa depan, dan memenangkan hati orang lain saat ini bukanlah hal yang buruk. Mereka saling memandang dengan suara rendah selama beberapa napas. Tetua terkemuka menggertakkan gigi dan melangkah maju untuk mengepalkan tinjunya. Oke, setuju, 1,5 miliar. Melihat pihak lain begitu murah hati, Yi Feng tiba-tiba merasa telah ceroboh. Tapi beginilah akhirnya. Ia bisa menerima kenyataan bahwa ia telah mengambil 1,5 miliar dengan cuma-cuma. Kali ini, itu adalah tawaran yang luar biasa. Setelah memikirkan semuanya, Yi Feng dengan gembira melangkah maju dan bertepuk tangan, menyetujui kesepakatan itu dengan keras. Oke, bayar uang dan barangnya, berikan aku 1,5 miliar kristal abadi, dan tambang ini akan menjadi milikmu. Begitu kata-kata itu jatuh, para tetua sekte Shinto semuanya tercengang, berdiri di sana dengan linglung. Bukankah ini harga untuk membeli sebutir pasir kristal meteorit? Bagaimana itu menjadi seluruh tambang? Apakah saya mendengarnya dengan benar? Ada tawaran besar di dunia ini. Mengejutkan, para tetua sekte Shinto semuanya tercengang. Mereka tak menyangka akan mendapatkan tawaran sebesar itu. Untuk sesaat, beberapa pria tua berdiri di sana dengan linglung, tak mampu berkata apa-apa, hanya dengan raut wajah ragu yang aneh. Melihat tatapan itu, Yi Feng sekilas tahu bahwa para pria tua ini mungkin sedikit menyesal. Dalam hal ini, artinya ia menghasilkan banyak uang dengan harga ini. Tapi mustahil untuk menyesalinya. Yi Feng melambaikan tangannya dan membuat keputusan, mulai sekarang, tambang ini milikmu. Untuk merayakan kerjasama kita yang bahagia, aku akan memberimu layanan purna jual selama 1 tahun lagi. Begitu suara itu jatuh, para pria tua itu semua bingung, layanan purna jual. Melihat beberapa orang yang ragu-ragu, Yi Feng juga perlahan menyadari bahwa kata-katanya agak ketinggalan zaman, dan penduduk asli dunia kultivasi mungkin tak mampu mengimbanginya. Ia menepuk dahinya dan menjelaskan sambil tersenyum. Ya, layanan purna jual. Dalam setahun ini, aku bisa menjamin keamanan tambang ini. Jika ada yang datang untuk membuat masalah, kau selalu bisa datang kepadaku untuk menyelesaikannya. Bisnis membutuhkan integritas, kau bisa tenang tentang ini. Yi Feng menepuk dadanya dan berjanji dengan serius, dan sempoa kecil di hatinya juga terdengar keras. Dia tidak bicara omong kosong begitu saja. Lagi pula, dia akhirnya menciptakan konflik seperti itu, dan sedang menunggu kekuatan di balik tambang untuk membuat masalah. Meskipun dia menghasilkan uang dari penjualan tambang, dia selalu merasa rugi hanya karena menghasilkan uang. Lagi pula, para pembeli ini sangat jujur. Jika dia tidak bertanggung jawab atas konflik sebelumnya, bukankah dia menipu mereka? Rasanya seperti sekali mendayung 2 burung terbayar. Trik semacam ini, apa yang dipikirkan kebanyakan orang? Saat Yi Feng menjelaskannya dengan sederhana, beberapa pria tua terkejut. Jaminan keamanan dalam setahun. Kau serius? Mereka tahu bahwa kekuatan di gurun utara saling terkait, dan tambang-tambang itu bisa bernilai sangat tinggi. Belum lagi 1 tahun, jika berita itu menyebar, bahkan jika aman selama sebulan, tidak ada yang berani menjaminnya. Apakah orang ini benar-benar memiliki kepercayaan diri seperti itu?
Menghadapi keraguan para pelanggan, Yi Feng tersenyum dan melambaikan tangannya. Sekali kata terucap, tak dapat ditarik kembali. Jangan khawatir tentang itu dalam tahun ini. Tidak peduli siapa yang datang untuk membuat masalah, selama kau memberi tahuku kapan saja, aku pasti akan menyelesaikannya untukmu. Bercanda, bagaimana mungkin Yi Feng tidak menepati janjinya? Jika seseorang benar-benar datang untuk membuat masalah, dia pasti ingin segera memulai pertempuran berdarah. Bagaimana mungkin hal baik seperti itu jatuh ke tangan orang lain? Melihat Yi Feng begitu percaya diri, dia berjanji berulang kali. Para tetua sekte Shinto sudah tercengang. Orang ini dapat mengendalikan tambang sebesar itu dengan sempurna, dan bahkan menyembunyikan jejaknya. Kemampuannya tidak dapat diremehkan. Pada saat ini, dia masih percaya diri untuk mengatakan kata yang begitu kejam. Dia memang bukan orang biasa. Terlepas dari tujuannya, kesempatan besar ini tiba-tiba datang, dan semua orang di sekte Shinto sangat terkejut. Pada saat yang sama, mereka merasa bahwa Yi Feng sungguh tak terduga. Dengan hati-hati mengepalkan tangan, beberapa tetua sudah terkagum-kagum. Terima kasih, Rekan Tao. Rekan Tao, Anda sungguh saleh, kami tidak akan pernah melupakannya. Melihat bahwa masalah penting telah disepakati, Yi Feng mengulurkan tangannya untuk mengundang pelanggan memasuki tambang. Tak lama kemudian, di bawah kepemimpinannya, para tetua sekte Shinto mengunjungi lokasi tambang. Lokasi tambang yang ramai langsung mengejutkan semua orang. Lin Ruoshen dan yang lainnya sangat teliti dan secara pribadi memimpin semua orang untuk melihat lebih dekat. Ia mengamati seluruh proses dengan sangat serius dan tidak kembali untuk waktu yang lama. Si penjual, Yi Feng, juga tidak terburu-buru, dan ia sedang minum teh sambil menunggu di pergola di kejauhan. Di kaki tambang, debu dan percikan api beterbangan di mana-mana. Kecepatan penambangan yang mengerikan mengejutkan para tetua sekte Shinto. Sulit membayangkan cara apa yang digunakan untuk merekrut penambang sehebat itu. Melihat tambang yang telah digali setengahnya, ada banyak sekali tambang besar dan kecil. Dengan kecepatan seperti ini, hasil tambang ini pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa orang saling memandang dalam diam, dengan keterkejutan yang luar biasa di mata mereka. Kegembiraan karena menghasilkan banyak uang belum pudar, dan mata tetua yang memimpin tiba-tiba bergetar. Ini, para tetua lainnya terkejut dan mengikuti tatapan gemetar itu. Aku melihat kereta itu didorong oleh seorang biksu yang tegap. Pria itu berkulit hitam legam, tetapi ia tetap tidak bisa menyembunyikan garis unik baju zirah hitamnya, dan ia juga memiliki sedikit aura jahat yang jelas di sekujur tubuhnya. Sepatu bot zirah hitam, motif naga di bahu. Hanya melihat pakaian seperti itu, beberapa orang begitu terkejut hingga napas mereka tersengal-sengal. Para penambang ini sebenarnya pengawal naga hitam. Sialan, orang-orang dari sekte Shinto tersambar petir, dan bahkan lebih terkejut lagi dengan metode Yi Feng. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pengawal naga hitam akan diperbudak oleh pria ini dan menggali tambang ini dengan putus asa. Pantas saja hasil tambang ini luar biasa. Pantas saja pria ini berani menyombongkan diri dan mengatakan bahwa ia akan memberikan layanan purna jual dalam setahun. Cara seperti itu benar-benar mengerikan. Saya khawatir tambang ini, yang kemungkinan besar bernilai luar biasa di mata orang biasa, hanyalah setetes air di lautan di mata senior ini, dan dapat dibuang kapan saja. Para tetua sekte Shinto terkejut tak terlukiskan, dan pada saat yang sama mereka merasa sangat terhormat. Melihat kembali ke pergola di kejauhan lagi, mereka merasa semakin tak terduga. Para senior tidak peduli dengan tambang itu, tetapi mereka mengambil tawaran besar, dan mereka juga bisa berteman dengan orang ini. Nilai hubungan baik ini jelas jauh lebih dari tambang itu sendiri. Sekte Shinto benar-benar menemukan peluang besar. Ini adalah keuntungan besar. Kali ini benar-benar keuntungan berdarah. Memikirkan hal ini, tetua terkemuka mencoba menenangkan pikirannya, mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Kembali ke paviliun lagi, para tetua sekte Shinto membungkuk bersama. Terima kasih atas tindakan mulia Anda, senior. Kami tidak punya apa-apa, kecuali 1,5 miliar kristal abadi yang telah disepakati. Kami bersedia memberikan beberapa hadiah sebagai ucapan terima kasih atas kebaikan Anda. Sambil berkata demikian, ia mengeluarkan berbagai macam senjata ajaib. Melihat pelanggan yang begitu antusias, Yi Feng cukup terkejut. Meskipun semuanya botol dan stoples yang tampak tak berguna, benda-benda itu juga merupakan bagian dari hati mereka. Sudah menjadi kodrat manusia untuk saling berbalas. Sayang sekali ia tidak membutuhkannya, jadi ia hanya bisa memberikannya kepada para biksu di tambang. Setelah berbincang-bincang dengan gembira, tambang itu pun diserahkan. Yi Feng mengambil alih 18 kartu kristal ungu, dan para biksu juga mendapatkan banyak botol dan stoples. Semua orang tertawa dan bubar. Lin Ruoshen dan yang lainnya hendak pergi menemui leluhur, dan ucapan perpisahan pun datang silih berganti. Senior, Anda sungguh tak terduga. Melihat bayangan siput yang melayang pergi, semua orang terkagum-kagum. Yi Feng berkuda perlahan ke selatan untuk waktu yang lama. Garis besar sebuah kota mulai muncul di hadapannya. Akhirnya menemukan kesempatan untuk membuat masalah, dan harapan hidup muncul kembali,
Yi Feng melompat dari Man-Man dengan penuh emosi, meregangkan otot dan tulangnya dengan kuat dan berjalan maju, sambil mengajar. Man-Man, kau seharusnya menjadi siput jantan, kan? Begini, kita para pria bisa melakukan segalanya, tetapi kita tidak bisa cepat di saat kritis. Kau melakukannya dengan cepat. Aku bertanya-tanya mengapa kau terjun ke gurun dan bahkan tidak bertemu satu orang pun. Jika bukan karena nasihat dari kakak laki-laki yang membeli tambang sebelumnya, aku akan berpikir bahwa negeri dewa yang jatuh ini sepenuhnya gurun. Men Benwei mengikutinya dari dekat dengan mata ikan mati, menyemburkan gelembung sembarangan dari mulutnya. Pulu. Melihat postur sekarat itu, Yi Feng terlalu malas untuk berkata lebih banyak. Paling-paling, ia hanya akan mengingatkan Man-Man untuk memperlambat langkahnya terlebih dahulu. Ia melangkah maju beberapa napas. Ia hendak memasuki kota. Banyak orang datang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Yi Feng biasa saja, tetapi ia sungguh unik. Ia sangat mencolok di antara sekelompok burung peri dan binatang roh. Tak tahan dengan tatapan penasaran para monyet, Yi Feng menyingkirkan senyumnya. Ia melangkah masuk ke kota sendirian dan melihat betapa makmurnya kota itu. Para biksu yang datang dan pergi tampak sopan santun, dan loteng di kedua sisinya tampak sangat elegan. Jika kota-kota yang Anda lewati sebelumnya kebanyakan adalah pasar yang ramai, pemandangan yang Anda lihat hari ini adalah kota makmur tempat orang-orang elegan berkumpul. Jika Anda hanya menemukan kota yang lebih besar, rasanya luar biasa. Seharusnya tidak sulit menemukan seorang master di tempat seperti itu. Lagi pula, tempat itu layak menjadi tempat para dewa jatuh. Sungguh ada sesuatu yang istimewa di sana. Semakin Anda melihatnya, semakin Anda merasa bersemangat. Darah Yi Feng berdesir, dan ia berjalan mantap menuju restoran 7 lantai yang paling makmur. Ketika ia melangkah masuk ke aula, pelayannya juga sangat teliti dan bergegas menyambutnya. Tuan, Anda sopan. Bahkan jika Anda seorang pria sejati, bahkan jika Anda baru di restoran kami, Anda dapat duduk di kursi elegan di lantai 2 dan menikmati diskon 10% untuk semua biaya. Bahkan pelayan itu sangat berpengetahuan tentang dunia, dengan kecerdasan emosional yang tinggi dan penglihatan yang tajam. Hanya dengan sekali pandang, ia dapat melihat keanggunan Yi Feng dan bahkan merekomendasikannya untuk berteman. Dengan keterampilan ini, orang ini sudah cukup untuk menghasilkan banyak uang di dunia luar. Yi Feng juga sedikit terkejut dan mengangguk kecil sebagai jawaban. Baik, dalam sekejap mata, ia mengikuti pelayan ke atas dan melihat lebih banyak kemakmuran, meja dan kursinya sangat indah, dan para tamunya juga luar biasa. Di antara mereka, ada banyak pria tua berambut putih yang tampak seperti tuan. Yi Feng bahkan lebih bahagia dan berpikir bahwa mereka pasti ada di sini untuk mendapatkan berita penting. Namun, begitu ia duduk, mengikuti senyum pelayan, dia melihat tanda-tanda anggur dan makanan di dinding di belakangnya, tetapi dia mulai bergumam dalam hatinya, dan merasakan angin dingin bertiup di punggungnya. Ikan spiritual berkepala 3, 100.000 kristal abadi. Buah lele mutiara rumbai merah, 200.000 kristal abadi. Primrose jatuh 7 warna, 130.000 kristal abadi. Mata Yi Feng terbuka lebar setelah sekilas. Wow, hanya satu hidangan menghabiskan ratusan ribu kristal abadi. Ini bukan makan, itu hanya membakar uang. Meskipun dia sekarang kaya, melihat menu-menu ini, hanya ada 4 kata di benaknya. Mengerikan. Tidak heran sikap pelayanannya begitu baik, dan para tamu yang duduk juga terlihat sombong. Itu benar-benar bukan harga yang mampu dibayar oleh orang biasa. Tetapi jika Anda ingin mencari informasi yang berguna, Anda hanya dapat pergi ke tempat-tempat kelas atas. Jika tidak, mengetahui beberapa ikan dan udang kecil tidak ada gunanya. Untuk tujuan mencari kematian, uang ini masih perlu dibelanjakan. Hari ini, mari kita bermewah-mewah. Yi Feng berada dalam dilema. Baru setelah melihat hidangan terakhir, yang bertuliskan 1000 kristal abadi, ia menggertakkan gigi dan berkata, saya ingin sepiring buah 100 rasa. Pelayan itu masih tidak menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Setelah penjelasan panjang lebar, ia kembali membungkuk dengan hormat untuk bertanya, sepiring buah 100 rasa. Tuan, apakah Anda ingin hidangan lainnya? Anggur jenis apa yang Anda inginkan? Mengikuti jari untuk melihat tanda di sisi lain dinding, Yi Feng hampir tersentak. Anggur jenis pertama harganya ratusan ribu. Apakah orang ini minum darah? Yi Feng dengan tenang melambaikan tangannya dan dengan cepat menolak. Tidak, saya punya anggur. Pelayan itu mengangguk dengan hormat dan melangkah pergi. Tak lama kemudian, sepiring hidangan vegetarian disajikan. Namanya terdengar seperti buah, tetapi sebenarnya mirip dengan buah kering goreng di kehidupan sebelumnya. Rasanya luar biasa dan renyah. Cocok dipadukan dengan anggur. Bisa dikatakan sebagai berkah tersembunyi. Namun, di lantai 2 yang mewah ini, hanya Yi Feng yang memesan sepiring hidangan, yang agak langka. Tentu saja, banyak orang di aula memperhatikan dan berbisik. Wow, orang ini benar-benar tahu cara hidup. Hei, kalian para kultivator asing, kalian telah melalui banyak kesulitan untuk mendapatkan pijakan di tanah suciku, jadi wajar saja kalau kalian sedikit hemat. Harta karun laut memang sangat bermanfaat, tetapi jauh lebih tidak praktis daripada ramuan.
Aku akan mengingat ajaran Tuan Liu. Kau anak yang mudah diajar. Kita para kultivator tidak boleh sombong. Jalannya panjang. Lansingku hanyalah bintang biasa. Jika kau mencapai kesuksesan di masa depan dan cukup beruntung untuk mencapai sub-bintang, maka ada dunia di luar dunia. Mendengar bualan lelaki tua itu, Yi Feng juga menjadi tertarik. Ia menoleh diam-diam. Di aula tak jauh dari sana, orang-orang di meja yang sama semua memandang lelaki tua berambut putih itu. Apa itu sub-bintang? Tolong ajari aku, senior. Lelaki tua itu mengelus jenggotnya sambil tersenyum, tampak cukup senang. Hehe, yang disebut sub-bintang itu adalah planet besar yang mengendalikan bintang-bintang biasa. Bintang Lanku adalah bintang biasa, dan ia dikendalikan oleh meteorit yang sama dengan 12 bintang lainnya. Kau tak bisa melihat keberadaan seperti itu. Jika kau cukup beruntung untuk menginjakannya di masa depan, kau akan mengetahuinya. Sayang sekali jalannya kejam, jarang mencapai puncak peringkat surgawi. Setelah kau mencapai level itu, akan sulit untuk membuat kemajuan dalam 10.000 tahun. Jangan bilang, seluruh Lansing, kecuali Master Bintang dan orang dewasa, tidak ada yang bisa memikirkan masa depan. Ledakan narasi turun. Mata banyak biksu bergetar, terkejut oleh keberadaan yang mengerikan itu. Yi Feng juga tiba-tiba merasa bahwa hidup penuh harapan. Di bawah penampilannya yang sunyi, detak jantung yang tersembunyi terus meningkat, dan darah mengalir dengan tenang. Alam semesta yang tak berujung tampaknya memiliki bahaya dan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Manusia biasa, betapapun hebatnya dia, hanyalah debu kecil. Hidup dan mati, tidak layak disebutkan. Seluruh lantai dua jatuh ke dalam keheningan singkat. Hanya pemuda yang duduk di dekat jendela di sebelahnya yang selalu memiliki wajah tenang. Sepertinya dia sedang menggoda dan perlahan menatapnya. Kalian para biksu asing, kalian telah mengarungi lautan untuk mencapai tanah suci. Entah berapa banyak badai dan rintangan yang telah kalian alami, tetapi pada akhirnya kalian harus menjalani hidup yang begitu keras. Apakah ini yang kalian inginkan di dalam hati kalian? Yi Feng menoleh ke belakang ketika mendengar suara itu. Pemuda itu memiliki sikap yang luar biasa, dan rambut hijaunya sangat jarang. Ia menuangkan anggur sambil tersenyum, dan ada tatapan kompleks antara ketidakberdayaan dan rasa kasihan di matanya, dan ada rasa superioritas yang tak terlukiskan. Orang baik, bahkan minum anggur pun bisa dianggap sebagai gelas. Tiba-tiba, Yi Feng marah. Apa salahnya berhemat? Ini disebut memahami hidup, menabung adalah suatu kebajikan. Tidak ada yang banyak bicara, dan pemilik toko tidak keberatan, tetapi pria tua berambut hijau ini sangat banyak bicara. Yi Feng sama sekali tidak takut dan langsung menjawab dengan dingin. Kebanyakan hidangan di sini adalah makanan laut, aku tidak terbiasa, apa tidak apa-apa. Sejujurnya, makanan laut di dekatnya benar-benar tidak enak, dan dia sudah muak memakannya di laut. Yang lebih penting lagi, makanan yang dijual di sini sangat mahal, dan hanya orang kaya baru yang memesannya. Saya hanya punya beberapa miliar yuan, dan ada banyak tempat untuk menghabiskan uang. Bagaimana saya bisa tertipu seperti ini? Pemuda berambut hijau ini benar-benar tidak punya pengalaman hidup sama sekali. Dia mungkin generasi kedua yang kaya. Hari ini, mari kita uji air dengan generasi kedua yang hijau ini. Yi Feng berteriak marah, berharap pihak lain akan melawan. Apa? Tidak ada orang di dunia ini yang tidak suka makan makanan laut. Anehnya, ketika orang ini mendengar suara itu, dia tertegun, dan wajahnya tampak sedikit tenang. Dia menatapnya dengan penuh arti beberapa kali dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bahkan jika Yi Feng marah, rasanya seperti memukul kapas. Saat pengunjung lain terus berdiskusi, suasana canggung menghilang. Tak berdaya, ia terpaksa terus duduk diam, mengeluarkan anggur pemberian lelaki tua pemilik tambang itu, sambil mencoba mencari informasi berguna lainnya. Saat labu anggur dibuka, aroma anggur yang menyegarkan dan lembut tercium. Yi Feng juga sangat terkejut. Dalam hal bertarung dan membunuh, ia memang tak percaya diri, tetapi dalam hal hidup dan makan, ia tak kenal kompromi. Begitu aroma anggur tercium, ia tahu bahwa ini adalah anggur yang benar-benar nikmat. Meskipun tidak semanis yang ia seduh sendiri, anggur itu masih bisa diminum. Sekarang tampaknya, meninggalkan beberapa labu anggur tanpa meminta botol dan stoples itu adalah pilihan yang tepat. Sungguh konyol bahwa para pengunjung di aula ini semuanya orang-orang sombong yang hanya tahu cara menghabiskan uang atau menyombongkan diri dan bicara omong kosong. Tak ada yang peduli dengan aroma yang tercium dari sudut ini. Tepat saat Yi Feng mendesah pelan, seseorang mengucapkan dialognya lebih dulu. Anggur yang enak, anggur yang benar-benar enak. Ia mendongak. Pria muda yang diselingkuhi itu lagi, menatapnya dengan mata berapi-api. Anggur yang enak. Anggur ini jauh lebih enak daripada anggur lain di restoran ini. Mata pria muda itu hampir bersinar hijau, tetapi suaranya jauh lebih rendah, seolah-olah ia takut diperhatikan, dan ia gembira seolah-olah ia telah menemukan harta karun langka. Sekilas, ia adalah orang yang mencintai anggur. Oh, aku benar-benar tidak menyangka bahwa generasi kedua yang diselingkuhi ini tahu begitu banyak tentang anggur. Yi Feng mau tidak mau menatapnya dengan kekaguman yang tinggi, dan dengan rendah hati mengepalkan tinjunya.
Kau terlalu baik. Sebelum ia sempat berbicara lagi, pria itu benar-benar melangkah dengan segala macam hidangan lezat di atas meja, dan wajahnya menunjukkan niat tulus untuk berteman. Jangan salahkan aku, saudaraku. Aku rabun dan bicara tanpa alasan. Jika kau tidak keberatan, bagaimana kalau kita minum di meja yang sama? Pria baik. Dalam sekejap mata, mereka akan berbagi meja. Ini benar-benar orang yang mencintai anggur. Sulit untuk menolak kebaikan, jadi Yi Feng pun menanggapi dengan murah hati. Oke, seperti kata pepatah, tak ada perkenalan tanpa pertengkaran. Orang bisa datang untuk berbagi meja dengan hidangan mahal, lalu apa salahnya membawa anggur untuk berteman? Uang tak penting, kuncinya adalah sulit menemukan belahan jiwa. Lebih penting lagi, generasi kedua berambut hijau ini memiliki sesuatu pada pandangan pertama, dan ahli dalam permainan. Mungkin dia bisa menemukan informasi lain. Keduanya langsung akrab. Duduk di meja yang sama, terlihat jelas ada sedikit keintiman di mata mereka. Tuan muda berambut hijau itu mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, dengan wajah terkejut. Terima kasih, saudaraku. Saya Gui Wanhai. Saya terlahir untuk mencintai anggur. Jarang bertemu orang seperti Anda yang mengerti anggur. Sekarang saya tahu mengapa Anda tidak menyukai anggur berkualitas di sini. Saya sungguh malu. Yi Feng tersenyum dan melambaikan tangannya. Nama saya Yi Feng. Kau sopan, kan? Karena kau orang yang mengerti anggur, minum bersama juga merupakan kenikmatan yang luar biasa. Seperti kata pepatah, ketika kau bertemu sahabat karib, 1000 cangkir tidaklah cukup. Gui Wanhai merenung setelah mendengar suara itu, dan senyum di matanya semakin lebar. Ketika kau bertemu sahabat karib, 1000 cangkir tidaklah cukup. Ketika kau bertemu sahabat karib, 1000 cangkir tidaklah cukup. Hebat, hebat. Kakak, kau tidak hanya tahu anggur, tetapi juga memiliki bakat sastra yang hebat. Bertemu denganmu hari ini adalah kenikmatan yang luar biasa dalam hidup. 1000 cangkir memang tidaklah cukup. Setelah beberapa patah kata, Gui Wanhai terkejut dan hampir terpana oleh Yi Feng. Sebagai putra penguasa laut dan calon pemimpin klan laut kuno, ia memiliki status yang sangat dihormati. Sayangnya, ia adalah orang yang bejat dan tidak peduli dengan hal lain selain mencicipi anggur. Dalam puluhan ribu tahun, ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan sahabat karib seperti itu, dan ia merasa semakin bahagia. Semakin banyak dia berbicara, semakin ia menjadi semakin spekulatif, dan Gui Wanhai tersenyum sambil memandangi labu anggur. Saudara Yi, anggurmu lembut dan menyenangkan. Pasti harta karun langka yang langka dalam 10.000 tahun, kan? Ia telah berkelana di dunia manusia selama puluhan ribu tahun dan telah melihat berbagai macam anggur berkualitas. Hari ini, ia dapat mengesampingkan statusnya dan memuji anggur berkualitas di hadapannya. Wajar saja karena ia mencintai Yi Feng dan istrinya. Ia adalah rekan kultivator yang langka. Jarang sekali menemukan kultivator seperti itu di dunia manusia yang tidak hanya mengerti anggur tetapi juga tidak makan makanan laut. Orang sering mengatakan bahwa minum tergantung pada suasana hati. Itulah yang terjadi saat ini. Sebelum anggur berkualitas masuk ke tenggorokannya, Gui Wanhai sudah bersemangat tinggi. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia tidak merasa begitu bebas dan bahagia. Dihadapkan dengan pujian yang terus-menerus, Yi Feng tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Anggur ini memang lumayan, tetapi hanya lumayan. Saudara berambut hijau ini adalah pria yang temperamental, dan ia tidak begitu bangga pada dirinya sendiri. Ia menuangkan 2 gelas anggur, tersenyum, dan menjawab. Lumayan. Kalau ada kesempatan nanti, aku akan membiarkanmu mencicipi anggur yang kubuat sendiri. Rasanya pasti sedikit lebih enak. Mendengar ini, mata Gui Wanhai sedikit melebar. Ah, aku tidak menyangka saudara Yi ahli dalam pembuatan anggur. Aku mengagumimu. Entah dia menyombongkan diri atau tidak, dia pasti orang yang benar-benar mengerti anggur jika berani mengatakan ini. Pasti ada sesuatu yang istimewa. Gui Wanhai semakin menyukai biksu yang duduk di hadapannya. Ini pertama kalinya dia merasa penasaran dengan manusia. Rasanya sungguh luar biasa dan menyegarkan. Keduanya saling mendentingkan gelas, dan anggur yang nikmat itu pun mengalir ke tenggorokan mereka dengan lembut dan nikmat. Gui Wanhai tampak menikmatinya, tetapi dalam sekejap mata, ia menunjukkan ekspresi menyesal. Anggur ini memang anggur berkualitas yang langka. Sayang sekali, sayang sekali. Kalau kita minum labu ini bersama-sama, aku khawatir kita tidak akan bisa menikmatinya. Tapi kalau kita menahan kultivasi dan minum, aku khawatir kita akan mabuk. Ini benar-benar dilema. Gui Wanhai berterus terang. Ia mengatakan apa yang ada di hatinya tanpa kemunafikan. Ia bercerita tentang penderitaan di toko anggur. Anggur berkualitas jarang tersedia, dan menemukan belahan jiwa pun lebih sulit. Saat ini, jarang ada keduanya, tetapi sulit untuk menikmatinya. Bagi seseorang yang mencintai anggur, ini sungguh mengejutkan. Mendengar ini, Yi Feng tertawa terbahak-bahak. Haha, apa susahnya? Aku masih punya banyak anggur. Kalau masih belum puas, tahan saja kultivasimu dan minumlah sepuasnya. Saat berbicara, cincin penyimpanan Yi Feng berkilat. 5 labu anggur muncul di atas meja, dan mata Gui Wanhai berbinar-binar. Brengsek, saudara Yi, ini.
Kau begitu murah hati dan tak terkendali, kau benar-benar pria yang temperamental, aku tidak tahu harus berbuat apa, jika kau punya permintaan, katakan saja. Akhirnya, aku menunggu kalimat ini. Yi Feng tersenyum tipis dan bertanya sambil menuangkan anggur. Saudara Gui, kau terlalu sopan. Kita langsung cocok, kenapa harus seformal itu? Tapi, karena kau menyebutkannya, aku jadi sedikit penasaran dengan masalah Star Lord tadi. Kau tahu, orang luar seperti kita yang baru saja tiba di Tanah Suci pasti sedikit penasaran. Gui Wanhai tertegun, lalu tersenyum dan menepuk pahanya. Ini hanya masalah kecil, tak perlu dibicarakan. Karena saudara Yi penasaran, aku akan memberitahumu semua yang ku tahu. Mereka berdua sudah menjadi saudara dalam sekejap mata, dan Gui Wanhai mendekat dengan tatapan akrab. Saudara Yi, sebenarnya, hal-hal ini tidak istimewa, hanya saja alam dan pengalaman kebanyakan orang tidak cukup untuk bisa berhubungan dengan mereka. Yang disebut Star Lord, sesuai namanya, adalah penguasa planet ini. Bahkan, ia adalah penguasa para kultivator manusia. Hanya saja karena jumlah kultivator manusia yang begitu banyak, mereka melebih-lebihkannya dan menyebutnya Star Lord, mengendalikan ratusan juta kultivator dan mengalokasikan sumber daya di berbagai wilayah. Yi Feng mengangguk perlahan dan menatapnya dengan tenang. Begitu, dari nada bicara saudara Gui, sepertinya ada makhluk kuat lainnya. Gui Wanhai meletakkan gelas anggurnya sambil tersenyum, dan matanya menunjukkan kekaguman. Saudara Yi benar-benar pintar. Ya, selain Star Lord, tentu saja ada makhluk kuat lainnya. Ambil contoh lansing kita, ada juga Sea Lord yang memimpin klan Laut Kuno, dan Demon Lord yang memimpin ratusan juta iblis. Ketiganya adalah puncak dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh lansing. Konon, Raja Iblis masa kini berbakat dan telah lama mampu mencapai prestasi besar. Raja Bintang bahkan lebih berbakat dan bisa disebut jenius yang belum muncul di antara umat manusia selama puluhan ribu tahun. Dia menciptakan negeri dewa yang jatuh dan memimpin umat manusia ke puncaknya saat ini. Eksistensi puncak lansing. Ketika mendengarnya, itu berarti sosok besar seterang matahari dan bulan. Mendengar namanya saja, orang-orang sudah terkejut. Jika mereka berkesempatan bertemu di masa depan, mereka cukup menggerakkan jari-jari kecil mereka, dan kemungkinan besar mereka akan dapat kembali ke barat saat itu juga dan menyelesaikan misi mencari kematian. Yi Feng semakin bersemangat mendengarkan, dan merasa harapan hidupnya semakin meningkat. Di saat yang sama, ia semakin penasaran. Saudara Gui, menurut apa yang kau katakan, ketiganya benar-benar menakutkan. Namun, mengapa kau hanya membicarakan Raja Bintang dan Raja Iblis, tetapi tidak Raja Laut? Apakah yang ini lebih menakutkan? Jika ya, itu akan terlalu menakutkan. Begitu ia membuka mulut, tangan Gui Wanhai yang memegang gelas berhenti di udara. Tuan Laut, ia perlahan meletakkan gelas anggurnya, dan nadanya sedikit merendah. Lebih baik tidak usah membahas yang satu ini. Hal yang paling menyiksa adalah mengatakan setengahnya. Yi Feng mengerutkan kening cemas, lalu mendekat dengan tangan di saku karena bingung. Saudara Gui, apa maksudmu? Tuan Laut itu orang penting, kenapa kau tidak membahasnya? Kita ini teman minum, dan kita tidak bisa menyembunyikan rahasia apapun. Informasi dari ketiga orang penting ini sangat penting bagi Yi Feng. Sepatah kata pun mungkin akan sangat berguna di masa mendatang. Setidaknya kita sudah memiliki konsep kekuatan dan kelemahan terlebih dahulu, agar kita bisa menemukannya satu persatu di masa mendatang. Mata Yi Feng yang penuh semangat, Gui Wanhai tak kuasa menahan desahan pelan. Ah, semua orang tahu reputasi penguasa laut. Bukankah dia masih sama seperti dulu? Dia memerintah klan laut selama puluhan ribu tahun, dan mendominasi lautan dan bintang laut. Sungguh masa yang gemilang. Mengenang kembali masa-masa itu, dia juga bangga memiliki ayah yang begitu hebat, dan merasa terhormat menjadi putra penguasa laut. Meskipun kemudian ia sukses dalam kultivasi, ia selalu merasa jauh tertinggal dari ayahnya, dan terlalu kekanak-kanakan untuk dibandingkan dengannya dalam hal kekuatan dan siasat. Tapi sekarang, penguasa laut ini telah mengasingkan diri selama puluhan ribu tahun. Dia telah mengasingkan diri dan reputasinya memudar. Penguasa laut yang dulunya dominan dan tak terkalahkan hampir terlupakan, dan klan-klan laut besar mengambil kesempatan untuk membagi lautan, menyebabkan kekacauan di seluruh dunia laut. Segala macam kucing dan anjing berani menyebut diri mereka penguasa laut. Apakah mereka layak? Puluhan ribu tahun yang lalu, mereka tidak akan berani melakukannya bahkan jika mereka punya 10 nyali. Sebesar apapun amarahnya, Gui Wanhai masih belum berpengalaman dan tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan kekacauan. Sosok penguasa laut yang dulu tak terjangkau dan agung juga telah meredup di hatinya. Dia tidak bisa memahami pilihan ayahnya. Saat ini, mendengarkan pertanyaan Yi Feng, dia merasakan emosi yang campur aduk. Penguasa laut sudah tua, dia bukan lagi seperti dulu. Dia jauh lebih rendah daripada dua lainnya. Jangan bicarakan masalah ini. Tanpa diduga, yang ketiga sudah tua. Yi Feng merasa sangat menyesal ketika mendengarnya. Jika dia tahu tentang keberadaan ini lebih awal, dia pasti sudah mencarinya kemana-mana dan menemukannya. Mungkin dia akan berhasil mati. Dia melewatkan sosok yang mengerikan itu dengan sia-sia.
Dia benar-benar lahir di waktu yang salah. Sambil mendesah, Yi Feng mengangguk sebagai jawaban. Aku mengerti. Pahlawan itu tua, sungguh disayangkan sejak zaman dahulu. Jika aku bisa berlatih puluhan ribu tahun yang lalu, aku pasti bisa melihat kejayaan Dewa Laut. Sungguh nikmat hidup. Saat kata-kata ini terucap, hati Gui Wanhai tiba-tiba menegang. Pahlawan itu tua. Bagus sekali. Saudara Yi, ini pepatah yang luar biasa, harus diperjelas. Meskipun ia tak mau mengakuinya, ia akan selalu mengingat kejayaan ayahnya di dalam hatinya. Mendengar desahan orang-orang yang belum pernah ia temui sebelumnya, ia merasa sangat lega. Ayahnya telah meninggalkan jejak yang kuat di Lansing. Menghadapi antusiasme Gui Wanhai yang tiba-tiba, Yi Feng juga sangat gembira. Meskipun yang ketiga sudah tua, masih ada dua raksasa teratas. Jalan hidup penuh harapan. Ia mengangkat gelasnya dengan penuh semangat dan mengusulkan dengan penuh semangat. Jarang sekali kita begitu spekulatif. Ayo kita minum dia hari ini dan jangan berhenti sampai kita mabuk. Mendengar kata-kata liar Yi Feng, Gui Wanhai tersenyum dan mengangkat matanya. Oh, saudara Yi begitu percaya diri, sepertinya dia bisa minum dengan cukup baik. Dalam hal minum, dia tidak pernah takut pada siapapun. Terus terang, Gui Wanhai telah menjalani kehidupan yang riang selama puluhan ribu tahun, dan ia telah menghadiri banyak jamuan makan. Anggur berkualitas yang keluar dari mulutnya saja sudah dapat membuat banyak biksu mabuk. Hari ini, Jenderal Yi Feng sangat percaya diri, dan ia juga menatapnya dengan penuh minat. Yi Feng menyentuh hidungnya dan tersenyum. Lumayan, aku bisa minum sedikit. Mendengar ini, Gui Wanhai semakin tersenyum. Meskipun ia tidak sehebat Master Laut, kemampuannya dalam mengamati kata dan ekspresi juga cukup baik. Mendengar Yi Feng berbicara dengan tenang dan ekspresinya juga sangat alami, ia dapat langsung tahu bahwa orang ini jelas bukan omong kosong. Sepertinya ia benar-benar bisa minum sedikit. Bagus sekali, ini semakin menarik. Selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya ia bertemu seseorang yang begitu percaya diri. Manusia bernama Yi Feng ini memang berbeda. Tidak ada salahnya memberinya pelajaran terlebih dahulu dan memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kebiasaan minumnya. Gui Wanhai segera mengangkat gelasnya dan saling memandang dengan acuh tak acuh. Oke, kalau begitu, ayo kita minum sepuasnya. Kita tidak akan pergi sebelum mabuk. Sambil mendentingkan gelas, keduanya mengobrol dan tertawa semakin akrab. Dalam sekejap mata, mereka menghabiskan seteguk anggur. Lauk pauk pun semakin banyak, seolah-olah mereka benar-benar seimbang dan bisa minum sepuasnya. Namun dalam 2 jam, Gui Wanhai tiba-tiba tertidur di bawah meja, masih bergumam. Minum, terus minum. Kaki, aku tidak mabuk. Ada seekor kucing mabuk di bawah meja, yang sudah berantakan dengan cangkir dan piring. Yi Feng sedang memegang gelas anggur dan terkejut, dan gelas itu berantakan tertiup angin sepoi-sepoi dari jendela. Ah ini, kami sepakat untuk mentraktir satu sama lain, tapi bagaimana mungkin dia mabuk begitu saja? Berapa harga makanan untuk satu meja seperti itu? Setelah akhirnya membantu Ah Gui berdiri, dia sudah pingsan. Percuma saja memanggilnya. Yi Feng tampak seperti kehilangan harapan. Dia jelas tidak bisa mengandalkan orang ini untuk membayar. Karena ia telah menemukan begitu banyak informasi, anggurnya enak, dan ia telah berteman, ia mungkin sebaiknya membayarnya sendiri. Ia hampir tidak bisa menerimanya. Sambil menggertakkan gigi dan berpikir, pelayan datang dengan hormat. Tuan kura-kura mabuk. Apakah Anda butuh bantuan saya? Yi Feng melambaikan tangannya perlahan, lalu menunjuk ke meja dengan serius. Tidak perlu bantuan, saya akan mengurusnya. Hitung berapa kristal abadi yang dibutuhkan untuk hidangan ini. Pelayan itu awalnya tertegun, lalu tersenyum dan membungkuk. Tuan, jangan khawatir. Tuan kura-kura adalah tamu utama kami. Semua biaya makan dan akomodasi akan dilunasi setiap 100 tahun sekali. Ada beberapa kamar tamu jangka panjang untuk Tuan kura-kura di lantai 7 toko kami. Anda sebaiknya tinggal bersama Tuan kura-kura untuk sementara waktu. Mendengar ini, Yi Feng terkejut. Pria yang baik. Dia benar-benar generasi kedua yang kaya. Tempat semahal itu ternyata bisa mendapatkan layanan keanggotaan kelas atas, yang sungguh luar biasa. Orang-orang tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Tidak mungkin, siapa yang bisa menyuruhnya memiliki ayah yang baik. Iri, Yi Feng dan pelayan membantu Ah Gui berdiri dan segera check-in ke sayap mewah di lantai atas. Setelah menenangkan Ah Gui, ia kembali ke kamar sebelah dan merasakan kebahagiaan seorang pria kaya. Ia tidur dengan sangat nyenyak. Keesokan paginya, seberkas sinar matahari menembus tirai manik-manik dan jatuh di atas selimut beludru peri bangau 9 warna, memantulkan perabotan yang indah dengan cemerlang, dan suasana mewah terus menghilang. Berbagai aura berharga saling melengkapi, membuat orang yang tidur sedikit mengernyit. Setelah berjuang beberapa saat, mata yang mengantuk akhirnya terbuka perlahan. Dalam penglihatan yang kabur, itu penuh dengan warna-warna yang meluap dan kemewahan, yang membuat orang merasa bahagia, tetapi itu tidak dapat diintegrasikan dengan ingatan, dan itu selalu membuat orang merasa tiba-tiba. Adegan yang tiba-tiba itu membuat Gui Wanhai tampak bingung. Perlahan duduk, rambut hijau seperti brokat menggantung di atas alis, dan Gui Wanhai masih bingung.
Siapa aku? Di mana aku? Apa yang sedang terjadi? Setelah menanyakan 3 pertanyaan jiwa, Gui Wanhai tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di kepalanya, seperti ketika ia menabrak karang kuno di masa kecilnya. Serpihan ingatan terus bermunculan di benaknya. Setelah lama mengamati sekeliling, ia teringat beberapa serpihan ingatan dan melebarkan matanya karena terkejut. Ini, aku minum dengan saudara Yi, bagaimana mungkin aku ada di sini dalam sekejap mata? Tiba-tiba terkejut, mata Gui Wanhai bergetar. Ia mencoba mengingat untuk waktu yang lama. Ia hanya ingat bahwa ia dan Yi Feng bersulang beberapa kali dan mengobrol dengan baik. Lalu, tidak ada apa-apa. Merasakan mulut kering yang telah lama hilang dan sakit kepala yang terasa nostalgia. Jelas, ia mabuk. Wajah Gui Wanhai sedikit malu. Aku ceroboh. Aku tidak menyangka akan mabuk sejauh ini. Mengenang serpihan minuman bahagia kemarin, ia menunjukkan senyum lebar. Kalau minum dengan sahabat karib, 1000 gelas saja tidak cukup. Jarang sekali bisa mabuk seumur hidup. Kultivator ini sungguh menarik. Ia kembali berbaring telentang di ranjang empuk. Tuan muda kura-kura tersenyum lega. Ia telah melepaskan sedikit rasa mabuknya dengan sebuah senyuman. Hanya rasa mabuk yang membahagiakan inilah yang membuatnya merasa sangat bahagia. Entah sudah berapa lama ia tak merasa sesantai ini. Tanpa diduga, ia juga bisa merasakan kenyamanan seorang kultivator biasa. Ini sungguh pengalaman yang istimewa. Kura-kura Wanhai memikirkannya cukup lama, dan raut wajahnya semakin rileks. Semua belenggu terlepas untuk sementara, seolah ia benar-benar merasa senyaman seorang kultivator biasa. Hingga ia mengeluarkan slip giok itu lagi untuk mengirim pesan. Ketika pelayan restoran datang, ia memasang wajah yang anggun. Setelah beberapa pertanyaan, ia mengetahui bahwa Yi Feng cukup murah hati untuk membayar dan merawatnya dengan baik. Tiba-tiba, Gui Wanhai bahkan lebih tersentuh. Yi Feng adalah orang yang sangat baik. Ia adalah seorang biksu manusia asing biasa yang mengalami masa-masa sulit di negeri Dewa Jatuh dan tidak memiliki banyak kekayaan, tetapi ia bersedia membayar sendiri dan bahkan merawatnya karena kebenaran. Tidak perlu dikatakan lagi tentang karakter orang ini. Memikirkan kembali kata-kata Yi Feng, terutama komentar tentang ayahnya, Gui Wanhai masih mengingatnya dengan jelas, dan diam-diam berpikir bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Orang ini memang layak disebut teman. Selama bertahun-tahun, ia mengubah dirinya menjadi biksu biasa dan bermain di dunia. Tidak hanya untuk menemukan semua jenis anggur berkualitas dan kehidupan yang riang, tetapi juga untuk menemukan orang kepercayaan dan teman baik. Ia telah menikmati banyak penghargaan dan kekaguman, dan tahu bahwa sulit untuk menemukan teman sejati di bawah aura yang begitu menakutkan. Dahulu kala, ia juga ingin menjalani kehidupan biasa seperti Yi Feng, tetapi sayangnya beberapa hal sudah ditakdirkan. Sekarang ia mendapatkan apa yang diinginkannya secara tak terduga. Gui Wanhai sangat terkejut. Puncaknya melahirkan dukungan munafik, dan kesepian bertemu dengan seorang teman dekat. Lega rasanya bertemu sahabat sebaik itu di tengah kemunduran suku laut kuno. Jika ada kesempatan untuk kembali ke puncak kejayaan di masa depan, aku pasti akan mengajak saudara Yi mencicipi anggur peri terbaik di dunia. Memanggil beberapa gadis peri untuk merapikan penampilannya, Gui Wanhai kembali melangkah keluar ruangan dengan wajah heroik. Sesampainya di taman atap, Yi Feng sudah menunggunya dengan secangkir teh. Saudara Gui, sudah bangun. Lebih baik minum teh setelah minum. Melihat set teh yang telah disiapkan, meskipun Yi Feng tidak menuangkan tehnya sendiri, Gui Wanhai tersenyum dan mengangguk, akhirnya menyadari apa arti persahabatan sejati. Mereka duduk dan mengobrol cukup lama. Melihat gaya bicara Yi Feng yang bebas dan lugas, ia diam-diam membulatkan tekad. Bertemu adalah takdir. Karena kita teman baik, mengapa tidak memberinya kesempatan, dan juga berterima kasih padanya atas minuman bahagia kemarin. Memikirkan hal ini, Gui Wanhai mengeluarkan sepotong kerang dari lengan bajunya dan memberikannya dengan kedua tangan. Saudara Yi, benda kecil ini adalah bukti persahabatan kita. Yi Feng sedikit terharu dengan hadiah yang tiba-tiba itu. Sebelum ia sempat menolak, Gui Wanhai sudah membujuknya lagi. Saudara Yi, persahabatan antar pria itu ringan seperti air. Terima saja ini. Aku ada urusan penting dan akan segera pergi. Ini hadiah perpisahanku. Tolong jangan menolak. Meskipun ia mengatakannya dengan enteng, benda ini sebenarnya sangat berharga. Ini adalah baju zirah lembut yang dilepaskan Gui Wanhai saat ia masih muda. Benda ini memiliki garis keturunan bawaannya yang mengerikan, dan juga diberkati oleh segel Dao Agung dari Dewa Laut. Di negeri para dewa yang jatuh ini, itu sudah cukup untuk menyelamatkan nyawa Yi Feng. Tidak mengatakan yang sebenarnya juga demi Yi Feng. Benda ini terlalu berharga. Jika ia memberitahu Yi Feng, aku khawatir ia tidak akan menerimanya. Bahkan jika ia menerimanya, jika tersebar di masa depan, pasti akan menarik banyak orang yang tamak. Gui Wanhai bukanlah orang biasa. Setiap kata dan perbuatannya memiliki makna yang dalam. Bagi teman-temannya yang menghargainya, hadiah diam-diam adalah kebaikan terbesar. Jika kita bertemu lagi secara kebetulan, aku khawatir aku tidak akan sebebas sekarang jika aku mengungkapkan identitasku di masa depan. Inilah ketidakberdayaan putra Dewa Laut, dan juga takdir mulianya yang tak bisa ia hindari.
Ia lebih suka berinteraksi dengan Yi Feng sebagai rekan sejawat, mengobrol dan tertawa layaknya seorang kultivator biasa. Yi Feng tidak menyadari hal ini, tetapi merasa bahwa pria ini cukup sopan. Setelah mengatakan itu, ia tidak ragu lagi, mengambil cangkang kura-kura dan berterima kasih padanya. Kemudian ia dengan murah hati mengambil labu anggur yang tersisa dan memberikannya dengan kedua tangan. Melihat labu anggur yang diserahkan, mata Gui Wanian semakin gembira. Itu jelas hanya anggur, tetapi ia terkejut seolah-olah telah menemukan harta karun. Keduanya saling memandang dan tertawa, dan persahabatan mereka tak terlukiskan.